Tak record ya. Ya, tak record. Sudah. Ya, aku harus mulai. Iyo. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya salah ini. Ulang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah di Indonesia. Jadi di kelompok kami ada 4 anggota, yang mana saya sendiri Nurul Masnuah, kemudian yang kedua ada Leonora, yang ketiga ada Puput, dan yang keempat ada Rizatul Istiqomah. Baik, selanjutnya akan kami presentasikan mengenai hasil tugas kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bidang bahasa, Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari tiga kata, yaitu ahlun, aswaja, nadiyah merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas firaqo atau aliran-aliran dalam masalah akidah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, untuk selanjutnya sejarah perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah di Indonesia. Jadi yang pertama itu perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia itu bermula dari tempat dari Indonesia yang mana Nusantara sendiri itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Maka dari itu, dari pertemuan dua lintas ini menyebabkan pertemuan antara agama dan juga budaya yang juga berbeda-beda pula. Kemudian dari perbedaan itu masuklah Islam, yang mana terdapat proses akulturasi dari budaya luar dan budaya lokal Indonesia, yang mana dari macam-macam agama dan budaya tersebut memiliki kontribusi terhadap pembangunan tata pemerintahan Indonesia itu sendiri. Kemudian pada waktu Islam masuk di Indonesia itu, Islam itu disambut baik oleh warga-warga di Indonesia, yang termasuk para kiai yang mana mempelopori perkembangan Islam di Indonesia itu sendiri. Khususnya di tanah Jawa itu ada beberapa para wali yang mempelopori masuknya Islam di Indonesia. Dilanjut dengan seperti contoh di Jawa itu ada penyebaran Islam yang mana menanamkan esensi aswaja oleh Wali Songo, yakni dengan memberikan ajaran-ajaran Islam. Kemudian juga yang mana aswaja sendiri itu merupakan lembaga pertama yang menjadi pelopor di Indonesia. Kemudian setelah ajaran-ajaran Islam aswaja itu masuk dan Islam itu sudah masuk di Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri itu memiliki beberapa risalah yang mana berisikan mengenai penjelasan-penjelasan
kategori, yang mana juga di Ahlussunnah wal Jamaah ini dapat mengikuti risalah dari 4 madhab. Yang pertama itu madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, dan madhab Maliki. Di Indonesia sendiri, karena Ahlussunnah wal Jamaah itu menurut Kiai Haji Asy'ari itu dari beberapa madhab itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu eh, membuat sebuah kayak kelompok-kelompok, yakni kelompok Aswaja itu sendiri, yang mana kenapa sih kok harus ada kelompok atau maksudnya harus ada acuan dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri, karena menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari itu kehidupan yang bermadhab itu akan membuat lebih mudah untuk disatukan dalam kebenaran dan juga mudah untuk diarahkan dalam ketelitian sehingga mudah juga untuk dijangkau. Jadi akan lebih mudah untuk dilakukan kalau kita ada madhabnya gitu karena ada pedomannya. Kemudian dari istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri kan berarti jalan tuh, jalan dan beberapa sunnah yang kita tuh mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Eh, Kemudian dari beberapa yang sudah dijelaskan dari madhab-madhab itu sendiri, Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki konsep yang mana konsepnya itu mengalami perkembangan yang dibuktikan juga dengan proses semakin menguatnya pembelajaran tafsir yang saling intensif di warga NU itu sendiri, yang menimbulkan banyak kontekstualisasi yang bermacam-macam. Kontekstualisasi itu yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap mengedepankan arti dasar Al-Quran sebagai ajaran Islam yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Kemudian tolak ukurnya itu, tolak ukur maksudnya tolak ukur dari Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri terletak pada prinsip dasar ajaran Islam, yang mana ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri bertolak ukur pada bersumber pada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Tokoh yang menafsirkan paham Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri seperti Kiai Haji Bisi Mustafa, kemudian Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Dawam Anwar, Kiai Haji Said Akil Sirot, Kiai Haji Sahal Mahfud, Kiai Haji Wahid Zaini, Kiai Haji Muhid Muzadi, dan Kiai Haji Tohal Hasan. Kemudian terdapat beberapa ulama juga yang eh, ada memiliki penafsiran terhadap Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Yang pertama, keberadaan paham itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW, yaitu kelompok salaf. Hal ini didasarkan pada arti dari Ahlussunnah sendiri, yaitu mengikuti apa yang diamalkan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua, paham Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri baru muncul setelah adanya teologi Asy'ari dan teologi Maturidi, rumusan 4 mazhab fikih dan juga tasawuf, yang mana teologi dari maksudnya 4 mazhab fikih yang tadi telah disebutkan, yakni Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hanafi dan Imam Maliki. Kemudian tasawufnya itu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi. Dari paham Ahlussunnah itu dari paham Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri, yakni paham yang telah disampaikan oleh Rasulullah serta sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan generasi-generasi selanjutnya. Jadi Aswaja itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, tapi pada waktu itu sahabat-sahabatnya juga itu kan Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri kan artinya kan mengikuti sunnah dan sunnah Nabi dan sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatnya itu orang-orang yang dekat dengan Nabi, seperti sahabat Umar, Abu Bakar, gitu, dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian berdirilah di Indonesia itu karena pasti banyak yang mengira Aswaja itu semua itu kayak menganggap semuanya Aswaja, maka berdirilah Aswaja Nahdlatul Ulama itu sendiri, yang mana NU itu sendiri dipelopori oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian sistem madhab yang menurut NU itu sendiri, yakni sistem terbaik untuk melestarikan, mempertahankan, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam supaya tetap tergolong Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi biar ada panutannya, maka di NU sendiri juga bermadhab. Dari sejak berdirinya NU zaman dulu itu, NU itu sendiri sudah memposisikan dirinya sebagai jam'iyah yang berakidah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ia mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan Rasulnya, dan sahabat-sahabatnya. Sudah, kemudian monggo selanjutnya Mbak Risa. Loh, aku dah. Aku Iya, masih nyiapin kan? Al-Quran dan As-Sunnah. Loh, Baik, selanjutnya selanjutnya karena tadi karena tadi Aswaji itu sendiri mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Al-Quran itu sendiri menjadi landasan kita semua ya. Kemudian sunnah-sunnah yakni maksudnya yakni mengikuti pada sunnah-sunnah Nabi dan para sahabatnya. Kemudian di Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri memiliki 3 ciri utama. Yang pertama yakni dalil akli atau akal, dalil yang masuk pada akal, yakni kemudian dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang
Dalil akli itu yang sesuai dengan akal atau rasio, kemudian dalil nakli itu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang mana seimbang. Akan tetapi dari kedua dalil ini kita harus menelurkan dari dalil nakli. Jadi dalil nakli itu harus lebih atas daripada dalil akli. Kemudian yang kedua, ada pemurnian akidah dari pengaruh akidah selain Islam. Yang ketiga ada yakni tidak memusyrikan atau mengkufurkan orang karena suatu hal yang belum murni akidahnya. Jadi tidak semena-mena kita mengkufurkan kayak yang pertemuan kemarin dibilang, kayak beberapa kan banyak tuh aliran-aliran yang mengkufurkan orang, misal mengkufurkan orang yang tiba-tiba salah, dikufurkan, dikafirkan gitu. Itu tidak. Di Aswaja itu memiliki 3 ciri utama itu tadi. Kemudian di bidang tasawuf, NU itu sendiri itu menerapkan iman, Islam, dan ihsan, yang mana serempak dan terpadu dan juga berkesinambungan. Dan tasawuf ini juga merupakan landasan kita semua ya, landasan dari akidah. Jadi keyakinan kita itu dianut dari tasawuf itu sendiri. Makanya tasawuf itu merupakan garda terdepan untuk mempertahankan ajaran Islam dari penyimpangan yang terjadi, maksudnya penyimpangan dari akidah-akidah yang akan terjadi. Maka dari itu dari adanya kelompok Nahdlatul Ulama itu sendiri, umat Islam itu biar agar tidak merasa terganggu. Umat Islam itu adanya Islam yang datang di Indonesia itu tidak eh, tidak mengganggu, dan umat Islam sendiri dengan adanya beberapa firqoh itu juga tidak merasa terganggu atau merasa adanya aliran baru, kayak misal ada Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama bukan agama baru tapi merupakan suatu firqoh, kelompok gitu. Sehingga di NU itu sendiri, NU itu juga diterima baik oleh halayak masyarakat di Indonesia, yang mana di Islam itu sendiri kan tidak diterapkan adanya strata sosial, maka juga dapat dinilai Islam itu sendiri dapat merupakan belenggu kasta yang mengikat kuat, sehingga penyebarannya pun juga dengan senang hati dan tidak melalui pemaksaan. Untuk menghadapi beberapa tantangan yang ada di Islam itu sendiri, yang ada di Indonesia, yang datang terus-menerus dari beberapa kalangan. Maka dari itu eksistensi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara itu sendiri perlu diperkokoh. Maka dari itu hadirlah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diharapkan membawa pengaruh besar dan dapat merubah kehidupan bangsa di bumi ini, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah itu sendiri di Indonesia. Oke, selanjutnya ada karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Next, Kak. Sebentar. Monggo Mbak Puput dan Mbak Riza. Baik, untuk karakteristik yang pertama itu adalah tawasud. Tawasud ini merupakan sikap yang berada di tengah-tengah, atau bisa diartikan dengan sedang-sedang yang berada di antara dua sikap yang saling berlawanan. Nah, tawasud ini contohnya adalah menjalin silaturahmi antar sesama, menerima pendapat orang lain, menerima saran, masukan, dan kritik. Yang kedua adalah tawazun. Tawazun ini artinya tidak menghendaki kebebasan yang melampaui batas, yang mana mengagungkan kebebasan ideologi dan bahkan membenarkan semua agama dan semua Tuhan. Nah, tawazun ini yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia. Sikap tawazun ini sangatlah penting untuk ditanamkan guna menyelaraskan perilaku manusia akan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan,
hewan untuk menyeimbangkan hal dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, tawasun ini dalam kehidupan sehari-hari seperti menjalankan ibadah sebagai bentuk takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengabaikan hak dirinya dan orang lain di sekitarnya. Monggo Riza, selanjutnya. Nah, yang ketiga ini adalah iktidal. Iktidal itu sikap adil, jujur, dan apa adanya. Dan yang keempat itu adalah tasamu, yang merupakan sikap saling menghargai dan menghormati toleransi. Jadi kita itu sebagai manusia harus selalu menjunjung tinggi nilai toleransi agar bisa saling akur sesama saudara. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.